Buku Sejarah kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Halo, buku audio ini merupakan buku adaptasi dari buku cetak Kurikulum Merdeka loh, dan baru diterbitkan secara resmi pada tahun 2022. Lalu versi audionya di tahun 2023. Teman-teman, pernahkah kalian mengikuti upacara bendera pada tanggal 17 Agustus? Kira-kira untuk apa kita melaksanakan upacara tersebut? Benar sekali. Upacara tersebut untuk memperingati kemerdekaan negara kita. Peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia selalu dirayakan secara semarak di Indonesia. Banyak lomba yang diadakan di lingkungan rumah ataupun sekolah. Namun, tahukah kalian mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah 17 Agustus 1945? Apa saja yang terjadi setelah Indonesia merdeka? Nah, pada bab 1 ini, kalian akan mempelajari episode perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya, khususnya pada periode tahun 1945 hingga 1950. Periode ini dimulai setelah proklamasi kemerdekaan hingga perubahan dari Republik Indonesia Serikat atau RIS menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat menjadi NKRI. Bab ini dibuka dengan pembahasan lahirnya negara dan pemerintahan Republik Indonesia sebagai latar belakang terjadinya revolusi nasional. Sebagai sebuah perubahan besar dalam sejarah Indonesia, peristiwa revolusi menandai perubahan status Indonesia dari koloni atau wilayah pendudukan menjadi negara yang merdeka. Bagian selanjutnya membahas dinamika perjuangan diplomasi dalam mempertahankan kemerdekaan hingga terbentuknya Republik Indonesia Serikat sebagai konsekuensi dari Konferensi Meja Bundar. Lalu sebagai penutup, peran rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dibahas secara khusus. Baik teman-teman, sebelum dilanjutkan, mari kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, agar kalian lebih memahami isi dari bab 1 ini, yuk mari kita simak penjelasan berikut. Teman-teman, tujuan pembelajaran pada bab 1 yaitu agar kalian dapat menggunakan sumber-sumber sejarah untuk menganalisis secara kritis dinamika perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dari upaya Belanda yang ingin menduduki kembali wilayah jajahannya. Selepas mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat merefleksikan sejarah perjuangan bangsa kita untuk kehidupan di masa sekarang dan yang akan datang. Oh iya, selain itu, materi-materi pada bab 1 ini juga akan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pada subbab A, kita akan mempelajari pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Lalu, yang kedua, pada subbab B, kita akan belajar tentang pergolakan di awal revolusi. Kemudian, yang ketiga, pada subbab C, kita akan belajar mengenai materi seputar perjuangan diplomasi dan gerilya. Selanjutnya, yang keempat, pada subbab D, kita akan belajar mengenai perubahan dari RIS menuju NKRI. Dan yang terakhir, pada subbab E, kita akan belajar tentang peran rakyat dalam revolusi nasional. Hai teman-teman, masih semangat kan dalam menyimak buku audio ini? Oke, sekarang kalian tahu kira-kira materi apa saja yang akan kita pelajari pada bab 1 ini? Ingat ya teman-teman, pada bab 1 ini ada beberapa pertanyaan kunci untuk memudahkan kita belajar keseluruhan materi. Di antaranya yaitu, pertama, bagaimana proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia? Kedua,
bagaimana kondisi Indonesia di masa awal revolusi. Ketiga, bagaimana dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Lalu, siapa sajakah aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Keempat, bagaimana proses terbentuknya RIS hingga kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia? Dan kelima, bagaimana peran rakyat dalam revolusi nasional? Nah teman-teman, sekarang tentu semakin jelas materi apa saja yang akan kalian pelajari di bab 1 ini. Pada audio selanjutnya, kalian akan menyimak materi subbab A tentang pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Oke, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di audio berikutnya. Produksi Pusat Perbukuan BSKAP, Kemendikbudristek tahun 2023. Buku Sejarah kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Subbab A, tentang terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Bagian 1. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Amin. Dalam audio sebelumnya, kalian telah menyimak paparan atau gambaran materi-materi yang akan dipelajari di bab 1. Nah, dalam audio kali ini, kalian akan menyimak materi tentang pembentukan negara dan pemerintahan Republik Indonesia. Khususnya, membahas politik global Perang Dunia II, Konvensi Montevideo, Piagam Atlantik, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adapun tujuan pembelajaran pada audio ini yaitu, yang pertama, kalian dapat mendeskripsikan hubungan antara politik global Perang Dunia II dengan lahirnya Republik Indonesia. Yang kedua, kalian dapat mendeskripsikan syarat diakuinya suatu negara dalam konteks hubungan internasional berdasarkan Konvensi Montevideo. Lalu yang ketiga, kalian dapat menjelaskan arti penting Piagam Atlantik 14 Agustus 1941 dan Piagam PBB 26 Juni 1945 bagi kemerdekaan negara-negara baru setelah Perang Dunia II. Baiklah teman-teman, tetap fokus ya, karena kalian mungkin akan menemukan informasi baru pada audio ini. Maka dari itu, yuk simak dengan seksama buku audio ini. Teman-teman, tahukah kalian bahwa lahirnya Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kondisi politik global waktu itu? Perang Dunia II yang terjadi pada kurun waktu 1939 hingga 1945 berimbas pada perubahan tatanan dan struktur politik dunia. Peristiwa ini kemudian melahirkan negara-negara nasional baru di beberapa belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Negara-negara baru ini juga tak bisa dilepaskan dari peristiwa internasional sebelumnya, yakni penandatanganan Konvensi Montevideo pada 26 Desember 1933. Konvensi ini mengatur hak dan tugas negara sebagai bagian dari hukum internasional. Menurut konvensi ini, sebuah negara harus memenuhi beberapa syarat supaya dapat diterima dalam sistem politik internasional, yakni harus memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan, dan memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Konvensi ini kemudian didaftarkan dalam seri perjanjian Liga Bangsa-Bangsa, yaitu
League of Nations Treaty Series pada 8 Januari 1936. Oh, apakah kalian tahu kira-kira perjanjian internasional apa lagi ya yang sering digunakan sebagai pijakan bagi negara-negara di Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaannya setelah berakhirnya Perang Dunia II? Setidaknya ada 2 perjanjian internasional lain yang mendorong gelombang dekolonisasi atau kemerdekaan negara-negara bekas jajahan pada periode 1945 hingga 1950-an, yaitu Piagam Atlantik dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Piagam Atlantik ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat yaitu Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris yaitu Winston Churchill pada 14 Agustus 1941. Dalam piagam ini ada 8 pernyataan yang disepakati. Salah satunya adalah pengakuan bahwa semua bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Piagam yang awalnya hanya ditandatangani oleh 2 negara anggota sekutu ini menjadi semakin penting setelah pihak sekutu menjadi pemenang Perang Dunia II. Negara-negara yang sebelumnya dijajah menemukan momentum untuk menuntut kemerdekaan, apalagi saat itu beberapa negara sekutu adalah penjajah. Piagam Atlantik menjadi semacam bumerang bagi negara-negara penjajah, termasuk Inggris, karena bangsa-bangsa jajahan menuntut kemerdekaan atas dasar pengakuan akan hak untuk menentukan nasib dan memiliki pemerintahan sendiri seperti yang tercantum dalam Piagam Atlantik. Teman-teman, perjanjian internasional lainnya yang turut mendorong lahirnya negara-negara baru adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ditandatangani oleh 50 negara anggotanya di San Francisco pada 26 Juni 1945. Pada piagam tersebut disebutkan 4 tujuan utama dari PBB. Salah satunya memuat tentang penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Oh iya, jika kalian ingin mempelajari lebih lanjut mengenai isi piagam PBB ini, kalian dapat memindai kode QR pada halaman 8 di buku cetak. Teman-teman semua, beberapa perjanjian internasional yang telah dipaparkan tadi pada akhirnya turut mempengaruhi perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Namun, kalian juga tentu masih ingat bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan sudah dilakukan sebelum lahirnya berbagai konferensi dan perjanjian internasional tersebut. Berbagai perjanjian internasional itu menjadi semacam pijakan bagi bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan mencari dukungan internasional. Sebab setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki pemerintahan sendiri. Setelah kalian menyimak pemaparan tadi, selanjutnya kalian akan mengerjakan latihan soal. Sudah siap? Mari kita mulai. Jelaskan arti penting Piagam Atlantik dan Piagam PBB dalam kaitannya dengan munculnya negara-negara baru setelah berakhirnya Perang Dunia II. Benar. Salah satu poin penting dalam kedua perjanjian tersebut adalah pengakuan bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Teman-teman, bagaimana materinya nih? Menarik bukan? Dijamin akan semakin seru pembahasan pada audio selanjutnya.
kalian akan menyimak pembahasan materi subbab A bagian 2 tentang peristiwa proklamasi dan sidang-sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Simak terus buku audionya ya. Sampai jumpa. Buku Sejarah kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Subbab A, tentang terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia, bagian 2. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya tetap semangat dong. Oh iya, sebelum menyimak audio ini, terlebih dahulu kita berdoa yuk. Agar semua informasi yang akan kalian simak nantinya akan bermanfaat. Amin. Pada audio sebelumnya, kalian telah belajar supaya dapat menjelaskan tentang terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia bagian 1. Nah, kali ini kalian akan melanjutkan menyimak materi tersebut pada bagian 2. Tetap semangat ya, karena materi kali ini akan sangat menarik. Oleh karena itu, mari simak dengan penuh konsentrasi buku audio ini. Teman-teman, kali ini kalian akan menyimak materi tentang Proklamasi 17 Agustus 1945 dan sidang-sidang PPKI. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian dapat menjelaskan proses terjadinya peristiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan isi dari sidang-sidang PPKI. Oh iya, masih ingatkah kalian? Di kelas 11, kalian telah belajar tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang terjadi setelah berakhirnya Perang Dunia II. Namun, apakah yang terjadi setelah peristiwa ini? Apakah Belanda yang sebelumnya pernah menjajah Indonesia menerima pernyataan kemerdekaan Indonesia? Bagaimanakah Indonesia yang baru merdeka menyempurnakan susunan pemerintahannya dan memenuhi syarat-syarat negara seperti yang disebutkan dalam Konvensi Montevideo? Baiklah, berikut ini kita akan membahas beberapa peristiwa pada masa awal kemerdekaan, terutama terkait pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia. Mari kita simak materinya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Teman-teman, pada tanggal 17 Agustus 1945, melalui upacara sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Hatta yang mengatasnamakan bangsa Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Meski demikian, baru pada sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat,
berita proklamasi dapat disiarkan ke seluruh dunia melalui Hoso Kyoku yang merupakan studio radio di Jakarta, tepatnya di daerah Jalan Merdeka Barat. Studio tersebut dijaga ketat oleh tentara Jepang sejak pagi setelah pembacaan proklamasi. Mereka yang berjasa menyiarkan berita proklamasi itu antara lain Bahtiar Lubis, Suprapto, Yusuf Ronodipuro, dan Syahrudin. Di dalam negeri sendiri, berita mengenai proklamasi agak lambat tersebar luas, terutama di luar Pulau Jawa karena sulitnya jalur perhubungan kala itu. Setelah proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, keesokan harinya pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menggelar sidang perdana. Sidang dihadiri oleh 25 orang anggota PPKI. Dalam sidang ini, PPKI berhasil memutuskan beberapa hal penting, di antaranya 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih dikenal dengan istilah UUD 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Ranes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Serta yang ketiga, pekerjaan Presiden untuk sementara waktu akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Keesokan harinya, sidang PPKI berhasil menetapkan pembentukan 12 departemen, 8 provinsi, pembentukan Komite Nasional Daerah, dan pembentukan Kabinet Presidensil pertama. Oh ya, tahukah kalian susunan pemerintahan dan provinsi berdasarkan sidang PPKI kedua? Kalian dapat mempelajari lebih lanjut tentang hal ini dengan menelusuri berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Kalian dapat juga membandingkannya dengan susunan pemerintahan dan wilayah Republik Indonesia saat ini. Apakah persamaan dan perbedaannya, dan mengapa hal itu terjadi? Nah, selanjutnya, PPKI menggelar sidang yang ketiga pada 22 Agustus 1945. Pada sidang ini, PPKI berhasil memutuskan 3 persoalan pokok yang pernah dibahas pada rapat-rapat sebelumnya. Pertama, pembentukan Komite Nasional Indonesia atau KNI. Kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Pada saat pembentukan ini, BKR berada di bawah Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau disingkat menjadi BPKKP. Tugas BKR adalah sebagai penjaga keamanan umum di daerah-daerah di bawah koordinasi KNI daerah. Sejak saat itu, BKR mulai didirikan di daerah-daerah. Setelah kalian menyimak paparan tadi, tentu sekarang kalian menjadi paham bagaimana proses terjadinya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Maka dari itu, untuk mengakhiri pembelajaran pada audio kali ini, kalian dapat menjawab soal berikut. Simak baik-baik ya. Soalnya adalah: jelaskan secara singkat arti penting dari sidang PPKI pertama, kedua, dan ketiga yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Benar sekali. Berbagai sidang tersebut merupakan tonggak penting dalam pembentukan tata negara Indonesia. Kalian dapat mendengarkan kembali audio ini untuk mereview materi yang telah dipelajari. Nah, teman-teman, itulah materi bab 1, subbab A bagian 2. Seru sekali ya. Tentu akan semakin menarik dan membuat kalian penasaran. Simak terus buku audio ini ya sobat.
Materi selanjutnya masih membahas bab 1, subbab A, bagian 3, tentang proklamasi 17 Agustus 1945 dan sidang-sidang PPKI. Tetap semangat dan sampai jumpa! Buku Sejarah kelas 12 tahun 2022. Bab 1, Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan. Subbab A, tentang terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia, bagian 3. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan penuh semangat. Pada audio sebelumnya, kalian telah menyimak pembahasan tentang proklamasi 17 Agustus 1945 dan sidang-sidang PPKI. Nah, pada bagian 3 ini, kalian akan belajar supaya dapat menjelaskan tentang pembentukan BKR. Tetap semangat ya, karena materi kali ini adalah materi terakhir dalam subbab A. Oleh karena itu, mari simak dengan seksama audio ini. Teman-teman, pada audio sebelumnya, kalian telah menyimak penjelasan mengenai sidang-sidang PPKI. Salah satu poin pada sidang PPKI ketiga adalah terkait pembentukan Badan Keamanan Rakyat BKR. Tahukah kalian mengapa saat itu pemerintah Republik Indonesia membentuk BKR dan bukan tentara? Nah, mari simak baik-baik penjelasan berikut ini. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada 23 Agustus 1945 menyerukan bekas prajurit pembela tanah air atau PETA, Hei Ho, dan para pemuda Indonesia yang sebelumnya pernah mengikuti latihan atau pendidikan militer pada zaman penjajahan Jepang untuk bergabung dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Salah satu alasan pemerintah tidak membentuk tentara adalah agar tidak menimbulkan kecurigaan dan mencegah bentrokan dengan pihak asing, terutama Jepang yang saat itu masih berada di Indonesia. Meskipun telah kalah perang, tentara Jepang masih memiliki persenjataan yang cukup lengkap. Meskipun BKR pada akhirnya dibubarkan dan diganti dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pada 5 Oktober 1945, organisasi ini berperan penting sebagai salah satu wadah perjuangan pada masa awal kemerdekaan. BKR dan TKR inilah yang merupakan cikal bakal TNI yang ada saat ini. Oh iya, apakah kalian tahu mengapa pemerintah baru membentuk TKR pada bulan Oktober 1945? Apakah pada saat itu Jepang sudah pergi dari Indonesia sehingga pemerintah berani membentuk TKR? Ataukah ada alasan lainnya yang lebih mendesak untuk membentuk sebuah organisasi tentara kebangsaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kalian cari tahu jawabannya dengan cara scan kode QR dan mengklik link untuk menyaksikan video mengenai sejarah singkat perjalanan dari TKR hingga menjadi TNI di halaman 13 pada buku cetak. Teman-teman, ternyata pada masa awal kemerdekaan juga terjadi dua perkembangan penting dalam bidang politik, yaitu pembentukan partai-partai politik dan perubahan sistem kabinet. Wakil Presiden Muhammad Hatta mengeluarkan sebuah maklumat pada 3 November 1945
untuk mendorong pendirian partai-partai politik sebagai bagian dari persiapan menyongsong pemilihan umum pertama yang direncanakan akan dilangsungkan pada bulan Januari 1946. Pemerintah mempertegas kembali saran untuk mendirikan partai-partai politik dalam maklumat 14 November 1945. Maklumat ini juga memiliki arti penting lain, yaitu berubahnya sistem pemerintahan dengan adanya jabatan Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet. Maklumat pemerintah tanggal 3 dan 14 November 1945 perlu dipahami dalam situasi politik global pada masa itu. Selepas proklamasi kemerdekaan, beberapa pihak asing menuduh bahwa RI adalah negara bentukan Jepang. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta juga dituduh sebagai kolaborator Jepang. RI juga dituduh sebagai negara yang fasis, apalagi pada awalnya Partai Nasional Indonesia atau PNI ditetapkan sebagai partai negara. Sistem partai tunggal seperti itu seringkali dikaitkan dengan ciri negara fasis seperti pada masa Perang Dunia II. Oleh karenanya, untuk meyakinkan dunia internasional bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan fasis, pemerintah melakukan beberapa perubahan seperti yang disebutkan dalam kedua maklumat tersebut. Adanya Perdana Menteri sebagai pimpinan kabinet seperti yang disampaikan dalam maklumat 14 November 1945 memang tidak sesuai dengan UUD 1945. Akan tetapi, dalam situasi politik saat itu, hal ini merupakan adaptasi yang dilakukan oleh RI dan respon terhadap perkembangan internasional agar pihak asing terutama sekutu sebagai pemenang Perang Dunia II percaya bahwa RI adalah negara yang demokratis dan bukan negara fasis bentukan Jepang. Sebagai negara yang baru merdeka, RI sangat membutuhkan dukungan internasional dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menghadapi ambisi Belanda yang ingin kembali menjajah. Teman-teman, jika kalian ingin mengetahui lebih dalam terkait isi kedua maklumat pemerintah tersebut, kalian dapat membuka halaman 14 dan 15 pada buku cetak. Tahukah kalian susunan pemerintahan dan provinsi berdasarkan sidang PPKI kedua? Oke, kalian dapat mempelajari lebih lanjut tentang hal ini dengan menelusuri berbagai sumber sejarah, baik primer maupun sekunder. Kalian dapat juga membandingkannya dengan susunan pemerintahan dan wilayah Republik Indonesia saat ini. Apakah persamaan dan perbedaannya? Mengapa hal itu terjadi? Teman-teman, itulah materi bab 1, subbab A, bagian 3. Wah, menarik sekali ya. Penasaran kan?